Jadi ibu-ibu kalau ada suami umur 72 matinya aja menangis je pedia asal lain. Kuranglah patut meninggal aja tu. Kita doa selai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa saja lagi, walaupun kita meratap, menangis, kering air mata merah yang putihnya, yang mati itu tidak akan hidup kembali karena ajalnya telah sampai. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punya. Yang punya angok siapa? Allah. Makanya orang hilang angok kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau hilang istri apaknya larian dek kawan baca innalillah, jangan dicari je. Tukar saja. Dari kisaran Taruih ke Binjai, rancak lapangan Kuala Namu, karena jadwal lai sesuai, malam kini kita lapehan rindu. Alhamdulillah. Lai sehat ya bapak ibu. Tapi nanti mati jo. Tidak ada kita yang tidak akan mati. Maka kajian malam ini persiapan untuk dibawa mati. Kenapa kita harus mati? Karena kita sudah hidup. Karena semuanya berpasangan hidup di dunia ini. Kalau tidak berpasangan tidak jadi. Laki-laki pasangannya perempuan, hujan pasangannya panas, sehat pasangannya sakit. Kalau tidak ada orang sakit, jua digaji dokter je perawat. Iya kan? Kalau kita pergi ke rumah sakit, tidak ada nampak orang nan sehat. Kalau kita pergi ke mall, tidak ada nampak orang nan miskin. Iya kan? Kalau pai kita ke musaji bantu salat orang sadonya. Begitulah hidup di dunia ini, selalu berpasangan. Susah berpasangan dengan bahagia. Iya kan? Semuanya berpasangan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, setelah kita meninggal tadi malam pasangannya hidup, dihidupkan kita kembali. Kita masuk ke Masjid Al-Munawwarah, yaitu masjid yang penuh dengan Al-Munawwarah. Apa artinya itu? Cahaya. Mudah-mudahan jamaahnya bercahaya hatinya semua, disinari oleh Allah dengan hidayahnya, diarahkan langkahnya menempuh jalan yang diredainya, kembali kepadanya nanti dalam husnul khatimah. Kalau kita kembali kepada Allah itu pintunya satu, tapi keadaannya dua. Apa maksudnya pintu satu? Nanti akan kita rasakan masing-masing. Roh itu dicabut dari ujung kaki ini, naik ke atas. Kalau kita lihat Al-Quran, tiba roh itu di betis, diceritakan dalam Al-Quran bahwa betis kita ini bertaut, menahan sakit. Cobalah ibu nanti mati. Iya kan? Naik ke lutut, terus ke atas, keluar di ubun-ubun. Nah, itu satu pintunya, dua keadaannya. Dua keadaannya apa? Pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Malaikat yang datang itu juga namanya Israel, tapi kedatangannya beda. Kalau dia datang nanti insya Allah ke jamaah Masjid Al-Munawwarah ini, kedatangannya wan nasyitati nashta. Itu harapan kita ya. Dia akan datang mencabut roh jamaah Masjid Al-Munawwarah ini dengan lemah lembut. Ya kan? Tapi kalau dia datang kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada Aidid, kepada Karmar,
kepada Stalin, kepada siapa lagi namanya, Hitler. Itu datangnya dengan wan nazi'ati gharqa. Malaikatnya itu juga, tapi dia datang dengan kasar. Datang dengan kasar, bagaimana cara kedatangannya? Saya yakin kalau kita tetap bertahan taat kepada Allah, maka kita didatangi dengan lemah lembut. Apa kata malaikat itu? Wa id tatawaffal malaikatut tayyibin. Jika engkau perhatikan orang baik-baik meninggal, malaikat datang kepadanya lantas berkata, yaquluna. Kenapa di sana yaquluna? Kenapa ndak qala? Jadi malaikat maut itu sendiri ditemani oleh teman-temannya malaikat yang lain, namanya malaikat rahmat. Kenapa tidak dijelaskan satu persatu nama teman malaikat maut tu? Nan 10 tu saya tidak hafal dia ada. Dia nan apanya piti 100 ko raginya piti 50 ko. Iya kan? Kita yang telah tua ini Pak, kalau disuruh membaca nama Nabi yang 25 berurut, ada nan tak tekan nama. Iya kan? Begitu juga nama malaikat yang disuruh hafal oleh Allah itu hanya 10 malaikat. Iya kan? Tapi kata ulama, kalau malaikat itu mendatangi orang baik-baik akan meninggal ditemani oleh malaikat rahmat, maka bunyi ayatnya yaquluna, berkata para malaikat itu kepada orang yang akan meninggal. Apa katanya? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau, masuklah ke dalam surga karena amal-amal baik yang engkau kerjakan. Pertanyaannya, kalau malaikat datang memberi salam, dikabarkannya akan masuk surga, cemas orang yang akan mati itu atau gembira? Jadi apa perhatian saya nanti tetangga awak kok adonya dalam keadaan sakratul maut, ya kan? Kalau itu tunjuk karate dia malaikat, ya kan? Wan nazi'ati gharqat. Bagaimana mencari wan nasyitati nasta itu? Ya semenjak sekarang. Mungkin telah kita usahakan semenjak kita balik. Ya kan? Orang yang taat semenjak balik lah. Ada juga orang taat sudah sakit keras. Ada juga orang taat setelah berbini. Ada juga orang taat sesudah sawit berbuah. Ya kan? Yang taat semenjak kecil itu hanya Nabi. Malah Nabi itu masa mudanya diberi gelar Al-Amin. Jadi Nabi itu tidak pernah mencuri, tidak pernah berkhianat. Orang kafir Quraisy memberi beliau gelar Al-Amin. Ada tidak universitas di dunia ini setelah selesai orang menuntut ilmu di sana, ini sarjana bisa diberi gelar Al-Amin? Tidak. Nah, malah semakin tinggi sekolah seseorang, semakin lama imannya, semakin gadang korupsinya. Iya kan? Orang kalau sekolah tinggi Pak, pindah beriman. Bawayo dari orang Maliang tak sekolah. Memudangnya di Teluk Kuantan tu sawit gua dojo nyucilok orang. Tapi orang mencilok tu pakai baju hitam, Sarawak hitam, tu pakai sebo hitam. Namanya ninja sana. Iya kan? Tapi kalau orang Maliang sekolah nan Maliang, itunya Maliang siang hari duduk di kursi, bajunya putih pakai dasi. Maliangnya siang hari namanya korupsi. Kalau tidak tobat-tobat orang ini, dia akan mengalami kematian wan nazi'ati gharqa. Didatangi oleh malaikat secara keras dan kejam. Malaikat itu tidak bisa ditawar-tawar Pak, kalau amal kita tidak sesuai dengan aturan Allah, walaupun kita ganteng. Ya kan? Bilal bin Rabah ganteng atau tidak walaupun kita tidak bertemu dengannya? Bilal bin Rabah yang azan di zaman Nabi ganteng tidak? Tidak Pak. Kulit hitam serupa kopiah Medan, gigi senam putihnya.
Kalau padam lampunya suruh galak di Nabi supaya nampaknya di mata kak. Iya kan? Tapi dia dijamin masuk surga. Iya kan? Jadi Allah tidak akan melihat bantu awak, tapi dan dilihatnya ketakwaan awak. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya Allah itu semulia-mulia orang di sisinya adalah orang yang paling takwa. Orang paling takwa pasti meninggalnya husnul khatimah. Pasti datang malaikatnya membaca salam. Tapi kalau orang zalim su'ul khatimah didatangi oleh malaikat secara kasar, apa katanya? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau engkau lihat orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat memukul dengan tangannya. Lantas berkata, apa katanya? Akhriju anfusakum, keluarkan rohmu. Dipaksa pak, dielokare. Al yauma tujzauna adzabal huni, engkau dibalasi dengan azab yang hina hari ini. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena engkau berani berkata perkataan yang tidak benar di sisi Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, engkau sombong dengan peraturan Allah. Cemas ndak orang tadi atau gembira? Ndak sekadar cameh do pak, malu luang. Karena nyok karate dek malaikat dadonya jo pungguangnya. Merasa kinya tuh malaikat. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini bagaimana malaikat datang kepada kita, mengakhiri hidup itu nanti dengan wan nasyitati nashta, lemah lembut seraya membaca salam. Apa idui awak andaknya beriman dan istiqamah. Kalau orang beriman pak, kita orang Islam ini pak, yang mengatakan beriman itu banyak, yang istiqamah itu yang sedikit. Ada ayatnya, ada. Surat Surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia berpendirian teguh, istiqamah. Samo jo kayu gadang di tengah padang, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, di gampo indak tebokekkan di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Itu yang dikatakan istiqamah. Badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adai, babuah katonan bana. Bahasa Islamnya siddiq. Ya kan? Kalau bisa orang seperti itu imannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat-malaikat menjaganya. Bukan akan mati saja pak, setiap hari ini kalau kita istiqamah beragama, malaikat menjaga kita. Pak, di Padang ada tempat-tempat rawan, itu ada katanya sana begal yang merampas orang dan melukainya dan mengambil hartanya. Itu mereka pakai parang panjang. Itu mereka itu 12 orang, 15 orang. Ada namanya di Padang itu jalan DPR, itu dia pacah atau cok banjir pak. Ya kan? Kecil orang kambo, dulu ambo gak mudo pak, lebih hampir 10 tahun, ambo jo motor sepai wirid dari rumah. Surau masjid yang saya datangi untuk wirid itu ada jaraknya dari rumah saya yang 30 km pak. Nah, ada namanya Tunggu Hitam. Tunggu Hitam itu sinan banyak kubu. Nah, ada namanya Dado. Untuk pergi wirid ke sana melalui jalan DPR.
Jalan DPR itu katanya banyak begal. Buya, jalan lu jo kasinan. Ya kan? Satu-satunya jalan, ya kan, yang cepat untuk pergi ke masjid di sekitar itu melalui itu. Saya lalu juga ke sana, Pak. Kalau kajian sudah Isya ini kan sudah lama pulang itu. Iya kan? Tapi ketika motor saya hidupkan, setelah panas mesinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya masukkan gigi 1, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masuk gigi 2, Bismillahi la yadurru ma'almi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masuk gigi 3, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian sudah stabil jalannya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Langsung jalan, Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Terus jalan, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Allahumma inni a'udzubika min waqsa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjinakkan motor ini untuk saya. Suatu saat saya akan kembali kepadamu. Jadikanlah perjalanan saya ini perjalanan penuh ta'aruf dan taqwa ya Allah, dan peliharalah saya dalam perjalanan ini agar sampai saya ke masjid tempat tujuan saya berdakwah. Ya Allah, Engkau sahabat dalam perjalanan, dan Engkaulah yang bisa memelihara keluargaku, hartaku yang aku tinggalkan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan perjalanan. Allahumma inni as'aluka khairaha, jadikanlah tempat yang aku tuju ini baik untuk saya. Wa khaira ahliha, baik penduduknya. Wa khaira ma fiha, baik apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarriha, dari kejahatan yang ada di kampung ini. Wa min syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya. Wa min syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Begal tu ada mungkin Pak, tapi kutiku ambolah mendoa mode itu nyopaciin tangannya ya Allah. Tu nangka lalu tu Ustaz Ristawadi nyo kemenyampaian pengajian, wang tanang sesiko jangan ambil lo amplopnya ketek tu nyoja. Abeko lalu orang korupsi, beko ambunuh hati bosiko je. Jadi orang nang kane-kane begal tu Pak, awak ndak berburuk sangko do Pak. Itu duit yang miliki itu tidak beres, ya kan? Sampai sekarang Pak, saya lalu ke sana tidak ada begal untuk saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita istiqamah Pak, malaikat diturunkan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah nyopaci itu Pak, hati orang jahit itu nyopaci dia Allah. Ndak ada nyoba niat nak mapun. Awak nampak dia nyo. Pindah amuanya. Nyoba ciin ya Allah. Ya kan? Itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang terhormat. Maka untuk kita husnul khatimah, agar malaikat datang bersahabat, hiduplah kita istiqamah. Ya kan? Ambo serupa Pak Akbar Tanjung tu Pak, itu kan politik sebenarnya. Tu yo istiqamah orang berpartai tu Pak. Tatap Golkar sampai gini. Akbar Tanjung. Anak lain-lain enggak Pak nanya boy, Anwara, Lagarinda, macam-macamnya boy. Iko orang ndak istiqamah. Itu nanya pakai pantun Datuk lalu mengalih be. Tagali cik kaulu, tagalompang kadoda, kalau lah sompi pe itu oleh pe nya. Sama aja tupai politiknya, politik tupai di makarambian engkau buahnya kesinan. Tapi itu ndak baik, itu politik partai. Tapi kalau akidah jangan serupa itu.
Ada orang nan akidahnya tu rusak pak, ada. Dia gianya pangkat, dia gia bini baru. Ya kan? Nyoan yang salah pak. Sekecil orang main no Islam kau ndak satu lah. Nyo amin saya. Ya kan? Tak ikut dia lagi. Tak ada dia merasa tersinggung. Ini yang tidak istiqamah orang ahli agama. Ini akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Coba bayangan orang salawat barabana hanya padia saya di gereja. Basalawat di gereja. Kalau ya Pak Jaliat. Ya kan? Atau hanya padia saya tanya. Padahal ulama. Namanya tu. Itu namanya ulama kalong. Di Riau kok kalong namanya? Kalalawa asamo tanya Pak. Di Baso di Kampung Ambo kalalawa jo. Malah jadi pantun kalalawa kalalui kapalo gambu-gambu kapulang ketebuki rumah bini ndak tentu. Kalau lalu pur rumah bini itu ndak lama tu. Jadi suatu kali Pak di nagari antah barantah panitia madokan lomba lari jo lomba tabang. Nan tabang buruang na lari manci atau tikui. Datanglah kalalawa ko ke meja panitia. Pak, boleh hamba satu lomba aja. Lama panitia mencalik kalalawa ko itu. Bang ko Pak perhatian hamba. Hamba calik kepaluang talinguang gigiang sama jo manci. Pandai yang lari bisa Pak. Tapi yang pakai sayuk pandai yang tabang bisa Pak. Kalau ke satu orang lomba bertanding orang masuk manci atau masuk burung, ini cici bolehnya aja. Beko jangan bertukar penganang, ya. Ambo masuk burung salah Pak, ambo lah terbiasa aja tabang, ambali materai 10.000 cici. Atekan nan hitam di atenan putih semacam perjanjian. Kalau kamu berubah-ubah pendirian dari buruang nak ke manci, dari manci nak ke buruang, kamu akan kena tindakan disiplin. Namanya diskualifikasi. Ndak boleh bertanding selama hidup lagi. Jadi Pak, nah lah selesai sore menyurik Pak, lah berlomba, lah tabang kalalawa ko sama jobu. Jo buruang. Bu, oh Bu. Boleh hamba tanya cik. Buruang tabang, kalalawa bisa lo tabang, abeda tabang. Yeah. Supaya jam payah na lain berpikir dia dan semenarangan. Buruang nanya bawa tabang tu bulu. Bulu tu disusun rapi oleh Allah namanya kapak. Ya kan? Bulu itu ada pula untuk memberi pelumasnya. Maka dia ringan dan mengkilat. Itu di mana? Di bawah kapaknya tu, ke menjalang ke ekor. Itu ada namanya sinan. Namanya lupa, itu berminyak. Kalau nyoenggo tepatnya itu munculnya ke sini tu, tu nyeluman ke bulunya. Jadi buruang tu ringan tabang, malayok. Kalalawan hanya bawa tabang tak bulu do Pak, kulit. Lahu min jildin, lahu ajnihatun min jildin raqiqin wala risha fi. Kelelawar itu tempat dia terbang itu kulit yang tipis, kemudian dikasih tulang, tidak berbulu, wala risha fi, tidak ada bulu padanya. Jadi barik di bawah tabang, makanya kelelawar itu tabang bakayu. Tahun 80-an ini dijadikan gerakan senam ini. Mengepak sayap. 1 2 1 2. Ada enggak senam itu? Ada. Adik kalalawa ko bakayu tabang Pak,
ndak lancar tabang buruang tambe ambek dek kulit kalalawa ko manang manci mancaliak manci manang batuka pengana kalalawa tadi padahal nyon salah kau ndak bisa dituruin buruang ko godo kalah macam pindah salam bawa ke manci nyot tajun ke bawah lari semua manci nyot terima dek manci buruang gadang hatinya karena ndak tambe ambek lain manang lo buruang balik kalah lo manci batuka lo pengana kalalawa ko balik pindah lo nyokate. Nah orang politik kan banyak situ pindah pak ada kalau orang politik nantakui awak ulama pak iya kan ulama nantakui awak situ mengharapkan harta dunia dia hilangkan akidahnya iya kan alari kateh balik hendak jo terima dek buruang lepak lari lo ke bawah hendaknya terima dek manci akhirnya kalalawa ko stres percaya pak senyum stres sampai kini pak buruang kalau enggok kan kepalanya kate kalalawa ko dek stresnya tunggi ang kepalanya ko padahal kepala itu dimuliakan dari matanya ini keluar air bercampur darah makanya mata kelelawar itu merah dia dijadikan lambang film horor dia tidak berani keluar siang kenapa malu bang kau malu manci tidak menerima buruang tidak menerima malu nyo keluar semalam pabilo nyo keluar malam tu kalau lah tabanam matahari indak lupa salat berjamaah do mencilok jamburang kalau modeko ulama pak ia kan cameh awak kok ndak usnul katimahnya meninggal sebab dia takut kepada manusia daripada Allah. Kalau lah ulama nan cuiko pak kalau tungke membawa rabah namanya. Tapi kalau dalam berpolitik nak apa? Ndak terpilih awak di PAN pindah awak ke Nasdem. Iya kan? Ndak lo terpilih sini besok pindah awak ke Gol. Asal ndak ke PKI je lah. Nah, ini apa ini? Iya kan? Partai PKI dilarang karena dia akan merongrong Pancasila. Ini bapak-bapak ini. Kalau kita istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikah malaikat diturunkan memelihara kita sampai kita meninggal datang lagi dia dengan mengucapkan salam supaya dapat awak cuitu pak dalam hidup kau bermainlah jo aturan Allah ada ndak nan datang kini kau caleg ada kalau apa ingin husnul khatimah jadi caleg tu kok terpilih apa 5 tahun tu nyoba 5 tahun yang ketiga belum tentu lah lebih-lebih setelah pak duduk tu ndak ada pak caliak negari-negari rakyat nak milih pak kau tu lalu pak kejenan pak tutui seka contoh pak ndak ada babaso membawanya minum kelapau tu dan nak pokir pak pakai sentuh pak ndak ada untuk orang nak milih awak ajan dia rok 5 tahun yang ketiga kena pilih leh ya kan jangan berharap lagi lancak jadi ustaz serupa mbau kau saya ini bapak-bapak ada lo ustaz serupa mbau kau pak satu lo mencaleg kalau alun terkenal jadi ustaz tak ada li terkenal ada Pak Zainuddin Nurzaid membuat partai bintang reformasi lu redup sudah tu sadarnya balik leh dia awak kalau lah jadi ustaz istiqamah salah kan dapat lo pitihnya wikonya lagi lo sudah ngaji kau tidak pak ada seketik siko banyaknya iya kan jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz terima salah iya kan lain dapat lo pitih di ustaz jam pegawai negeri sini diterima untuk suami ustaz malah kanyo aja nawak bagamo nyoba awak ke sarugo dunia dapat lo ustaz sarugo akhirat dapat lah kalau nyundangnya mengaji orang suruh pombo ke Australia dah awak bisa lo pai je laki awak ya kan tu nya ini
Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, untuk itu anakku, pasti yang caleg-caleg ini yang banyak yang muda, anak saya, keponakan saya, bermainlah secara cantik. Jangan menghasut, jangan menghina partai orang lain, jangan menjelekkan caleg-caleg lain. Kambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangi lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Ko ado baliho orang narabah tolong tagaan. Jangan dipediase baliho tu rabahnya lah payah menyusun foto tu nyawitun tangan tu galak mani. Mohon doa dan dukungan. Atau balihonya rabah dia angin. Asa dah menungkui nyo galak tu. Iya kan? Ini sampai hati pak. Menolong itu berpahala. Iya kan? Berpahala. Ada orang bapak-bapak entah apa gunanya nyo cabik jo pisau baliho orang. Jo pisaunya itu pak. Apa gunanya itu? Ya kan itu namanya dengki. Dengki itu apa? Resikonya. Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah sifatmu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khatabah. Dengki itu akan menghabiskan amal baikmu seperti kayu masih dimakan api. Kalau kayu masih dimakan api jadi ya. Baru tu terbakar je jadi ya. Abu tu ditabang angin lihat do. Ndak. Maka jauhkanlah diri dari dengki. Ya kan? Jangan merasa dengki kepada orang lain. Berkompetisilah kita dengan sehat. Apa itu coba kalau ada caleg-caleg ingin membantu, peloan niat dulu. Niat ikhlas. Iya kan? Nah, niat ikhlas. Ada orang kejadi caleg kau pak. Kalau pengajian kau hanya taruh datang. Nyoba lapik kat tiga walai, lapik semayang. Sejadah. Kira si nanda dapik suara dia. Hanya japui lo lapik kau ni. Ini tidak ikhlas. Jadi ikhlas kalau menolong, rela kalau membantu. Jangan takut takanai rugi. Allah akan menilai pekerjaan kita. Kenapa? Allah itu tidak pernah tidur dan Allah itu tidak pernah pelupa. Ya kan? Satu lagi, ya kan? Kau di Sumatera Barat si konta do pak. Setiap pemilu kau pak, banyak orang tak satu milih. Kadang-kadang do cik TPS tu sampai 40% pak, 60% orang datang. Itu kerugian bagi umat Islam. Ya kan? Orang-orang beragama lain nyo pilih calonnya. Sehingga banyaknya di DPR RI kita kalah suara. Apa milu besok kau janado nama dia itu. Berpartisipasi kita menggunakan hak pilih. Mana yang kita suka, mana yang kita mau, tidak dipaksa orang. Karena kita di dalam bilik suara itu yang tahu kita dan Allah, tidak ada yang lain. Ya kan? Tidak ada. Kita dengan Allah yang tahu. Iya kan? Jadi kenapa ada orang tidak memilih tu pak? Aku pendapatnya lama mana pak? Memilih tidak memilih awak nasib awak jitu je. Tidak berubah nasib awak. Perubahan bernegara ini tidak untuk masing-masing awak. Dapik saja awak tidak membayar pajak le serupa Arab Saudi itu, tidak membeli bahan bakar. Kalau tidak ada gaji dia tunjangan dari pemerintah. Itu saya duit dapat di Indonesia kuat lama pak. Iya kan? Artinya kalau bisa kita bapak-bapak ikut serta memilih, iya kan? Duduk orang yang taat kepada Allah, pasti dia ingin mensejahterakan rakyat. Iya kan? Nah, di Saudi itu pak beli minyak di sini. Dia pak suka sekali 3 hari berubah beli pertama pak. Iya pak. Di Sumatera Barat di Riau kau pak.
naik 4 balis, kini besok turun 3 balis, tu naik 6 balis lah. Ya kan? Pak Soeharto nan diktator dulu Pak, ndak seperti itu nyorago minyak kan. Pak Armoko nya suruh tiok sanjo mau umuman bararago lado, bararago bawang, bararago kantang. Lihat kan ada Pak. Ya kan? Tu Pak Armoko tu menurut petunjuk Bapak Presiden. Ya kan? Tahu masyarakat kok. Kini nyo permainan kan di tengkula arago kok. Ya kan? Nah. Jadi bapak-bapak, besok kita memilih pemimpin harus yang punya IT. Tapi bukan undang-undang IT. IT itu istilah saya saja. I itu arti itu iman. Allah nampak dapat pemimpin nambah iman nang kapak pilih. Kalau alun lah tu randah nanti nepa. Yang beriman. Yang kedua takwa. Pandai jadi imam, pandai jadi khatib. Tahu jo teknologi. Wawasan luas indak parabo. Aduh nanti debat marabo mancibi Pak. Ya Allah ya. Nih. Nah, sudah itu yang akan kita pilih yang ada stafnya. Setiap pemimpin kan ada stafnya tuh Pak Ustaz. Dan muka suik staf tu bukan bawahannya. Staf itu yang pertama kan S. Apa itu S? Sidik. Pemimpin yang benar. Yang bicara punya data. Tidak asal menjawab saja. Jawab itu tidak tapik kadang-kadang Pak. Ya, itu. Yang kedua tabligh. Apa itu tabligh? Berani menyampaikan yang benar. Apa kan suko basawit di Riau? Kalau lebih nang kakate kalau di kota tu indah. Entah ku ada sawit apa bagian ke Riau ke Sinan, tapi apa tinggal di kota ndak tahu Mbak. Ada ndak ladang sawit apa nanti 3.000 berarti? Nan Salawe itu awak seorang punya. Tanah maknya di mana bawa Salawe itu? Ya Allah, hektar tuh. Apa itu? Kalau ndak kelingkong pingkong mendapatnya. Ya kan? Nang kelingkong pingkong tu saya mendengar ndak lalu orang Pak. Kelingkong ndak lalu orang. Apalagi keamanan orang banyak. Ya kan? Jadi berani menyampaikan yang benar, itu pemimpin yang akan kita pilih. Sesudah itu apa lagi? Amanah. Ya kan? Terakhir F, Jadi kalau kita lihat Pak, fatanah itu terakhir Pak. Kita butuh orang pintar, orang cerdas, tapi kita lebih butuh orang benar. Pintar, benar, pintar. Sekarang banyak orang pintar tapi tidak benar. Itu berbahaya kalau semua orang matanak je tungku Pak, tu periuk tirih pemimpin mende itu tu. Barana ka masih kayu padam de air periuk nan jadrun. Nah, jadi pemimpin nan periuk tirih ko jangan nampak pilih. Ya, jalannya agak pincang. Ya, ini kamu. Nak takut lah. Jadi yang kuat fisik, kuat mental, amanah, jujur. Dulu Pak di Sumatera Barat orang juga terpengaruh dengan konsep Barat. Sampai-sampai orang Sumatera Barat itu berpendapat begini, apa katanya? Orang sukses itu pertama otaknya cerdas, jenius. Yang kedua sekolahnya di sekolah favorit. Yang ketiga orang tuanya kaya. Anyo kaya, anyo pantun Minang. Sari kayo makan yo tape, makan yo anak punai tanah kok le kayo orang gae muka suit sampai kok bansai karam di tengah. Menurut pantun yo kenyataannya tidak. Pantun kok kan hiburan koknya. Iya kan?
Ada orang bapantun pak rumput sarui panjang laba lapanek pandan maladuangkan oh banse idui kayu laba melarek badan menangguan pada otonya do boleh. Apantunnya banse idui kayu laba aja kecil. Lima kalau dapat utuh dan do boleh tu nya. Kundak kayunya. Tapi itulah pantun. Tapi sair-sair lagu walaupun itu juga pakai musik pak, dalam musik itu kini kan orang apa kok pak terjadi apa ikhtilaf, ada orang ngecek musik kok haram, iya kan? Tapi kalau Bang Haji Romai Rama itu lagunya banyak mengandung pelajaran, iya kan? Untuk mengingatkan kita agar selalu hormat kepada orang tua. Ada tak lagu beliau mengarah ke sana? Ada. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa dapat mulai sampai sini. Alai gak rancak tu. Aku rawak mengarang lagu Kuta Merindo. Ya Allah, ya Tuhan. Awak sedang mengandung lagu Kuta Merindo, ndak selesai anak nanti. Ibu-ibu muda anak saya ya. Kalian kalau berumur 49 ke bawah tu anak saya. Kalau kalian hamil, baca-bacalah Al-Quran. Jangan malah guna. Sebab yang berfungsi pertama setelah roh ditiupkan ke dalam tubuh janin yang ada di dalam rahim, ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a, yang berfungsi dulu pendengaran. Jadi anak melalui plasenta bisa makan dari ibunya. Anak melalui plasenta bisa nyusu dari ibunya. Anak melalui plasenta bisa mendengar pendengarannya. Maka apa yang dibaca oleh ibu dan ayahnya ketika hamil itu akan bisa didengar oleh anak di dalam rahim. Maka banyaklah kalimat-kalimat thayyibah dibaca ketika kita hamil. Ambo orang nang hamil tu ndak ada boleh pak. Ko adonan ndak mungkin leh. Sedangnya meninggal setelah umur 65. Kalau hidup je kini itulah 68. Tak mungkin hamil lah tu. Kau email je boh cucu lah. Ya kan? Tapi kau ditukar je umur 45, mungkin je bisa hamil. Tapi ada lo kelamahannya kalau orang lah umur 70-an kau berbini muda. Inyo alu lagi anaknya dek mengandung lah ambo mati. Ya kan? Orang umur 70-an kau tak lama kau dah lebu. Nabi 63 umurnya, ambolah menjalan 72 lah 9 tahun dari Nabi, ya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada suami umur 72 matinya aja menangis je pada azal lain. Kurang lah patut meninggal aja tu. Kita doa selai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa saja lagi, walaupun kita meratap, menangis, kering air mata, merah yang putihnya, yang mati itu tidak akan hidup kembali karena ajalnya telah sampai. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punya. Yang punya angok siapa? Allah. Makanya orang hilang angok kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau hilang istri apaknya larian dek kawan baca inna lillah, jangan dicari je. Tukar selai. Awak laki-laki kau tak baidah nama pak, lari istri sejam lalu je orang, sudah tu diganti langsung. Kita tak pakai dah laki-laki kan. Tapi kalau kematian bini Pak Ustaz, kalau menurut idah kan tak doa laki-laki baidah. Mati isteri awak jam 7 lah boleh awak bini jam 7:05 boleh saya. Cuma tak batarati
Alun tak kubur bini le bini no dia. Nah, saindak-indaknya kok ka bini balik pak ko na mudo le kwa. Pia pak kalau la sagai ambo rancak ndak bini sekarang bini lai. Membuat babat awak saya lai. Ambo serupa kini ko dak ada ngecek-ngecek kamar dah pak. Ko ada jo isteri ko ebo jo ko bini udah ada ni kamar utiuk santan apa yang ngaji janan. Ya kan? Ate. Sabar saya ndak bini lai. Sabar. Sabar orang gaik kola layu sadonya pak. Asal nak do di badan awak kola layu sadonya nak do lah. Aku no bini lah. Lai terang ada pak tu. Zikir saya lah gaik kola. Kalau ada rumah tingkek 3 ambo yakin dak katalok naik katel tu. Lutui lah. Ajwa serumah tu lah ya game pitihnya ke Masjid Munawarah ko. Bali serumah ketek cik nantak bertingkik. Ya kan? Atau bali sapu panjang je awak menyapu sarang duduk saya. Anasi pasan saya juga rep. Mengapa mendaki janjang awak lutui lala? Lala you. Orang membuat rumah bertingkik ko ndak yo pikiran dah pak, bahasanya kagaik. Tunggu bernafsunya membuat rumah bertingkik. Bapak-bapak kalau lah gaik pak, macam sakit tulang kok. Dak ketalok nak ki ketel tu. Aku talok na tiba dia teh. Aba manuang enggak setengah jam tu. Nah tu. Tapi kalau mudo tu nyoba lari-lari sama. Tapi kalau nan mudo kematian bini jangan ndak babini mubazir duit awak. Nyo pengunonya ada orang like kuek sadonya baru atau ndak bini. Nan mubazir nai duit anak bujang lah umur 40 halunya babini. Tu mubazir duit. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang terhormat. Makanya kita besok untuk memilih ini pemimpin-pemimpin kita yang akan mewakili kita di legislatif atau di parlemen, dan ada lagi yang kita pilih namanya di Amerika senator, itu beliau yang mencalonkan diri di DPD sesuailah dengan keinginan kita. Ya kan? Ya Allah, jangan saya salah pilih ya Allah memilih ini. Apa yang saya pilih ini ya Allah sudah baik menurut saya. Ya Allah, jadikanlah orang ini benar-benar baik ya Allah kalau dia terpilih. Karena kita masuk andil kita di sana. Iya kan? Jadi itu diniatkan juga karena Allah memilih itu. Jangan didorong oleh sesuatu yang lain. Sengaja aku memilih calon ini karena engkau ya Allah. Sepintas saya lihat orang ini orang baik ya Allah. Saya tanyakan kepada teman orang baik juga. Dan jadikanlah yang saya pilih ini benar-benar jadi pemimpin yang baik. Iriannya doa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Amin. Itulah hebatnya Pak. Setiap orang sudah mendoa macam amin. Amin. Ada Pak. Setengah kawan takut lah Pak. Pak, amin nang kita macam sudah berdoa tu Pak. Ciri-ciri tulisannya kan. Alifnya pakai panjang 3 alif. Mimnya ada ya mati. Jadi membacanya amin. Coba cari pembauran nama Anis dan Muhaimin. Nah itu tulisannya amin. Amin. Itu bukan perkenalkanlah ya Allah, bukan itu artinya amankanlah orang ini. Jadi amin itu artinya aman. Mudah-mudahan aman sebeliau. Ya kan? Ini aman sebeliau. Sebab kalau kita salah memilih,
5 tahun awak tenayo. Kan 5 tahun. Kasih kedikaduan kalau tidak ke Allah. Makanya setiap pekerjaan mulai dengan niat dan niatkan karena Allah agar pilihan kita ini tepat. Nah, kita mohon kepada Allah. Sebab kita ingin, Pak, apa yang kita dudukkan dalam Pancasila yang 5 itu poinnya, kalau saya memperhatikan, Pak, belum pernah terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ndak usah nanggadang, Pak, di indah ruang segini, Pak, orang nanda pek kerajo sinantu putra daerah. Adonan menyesekan inyo tu untuk luluskan lubuk kilangan. Ya kan? Jadi jangan Pak Arok dari Riau ke Satolo melamar ke PT Semen Padang. Ya kan? Acu itu. Keadilan tu bapak-bapak samo jo orang menangkok ikan limbe jo kapare. Kalau terkumpul ikan limbe kini namanya lele. Atau adolo kapare ikan alu-alu itu. Aku tiko membagi, orang menambah murah, Pak, mengurangi murah. Tapi kalau lah membagi, atibo ndak adil sini. Keciknya membagi ikan ko, biarlah limbe dan dia angkat pare. Kena dia angkat pare dia limbe. Kena dia limbe dia angkat pare. Nah limbe tetap dia nang angkat pare untuk orang. Kalau kami jo Pak Bas luar biasa, orang agam dapat kerja di PT Semen Padang. Ya kan? Luar biasa tuh, Pak. Tapi tahun 74 tuh saya masuk, tidak sulit lah. Tapi sulit yuk. Harus anak STM, anak Sakma. Iya kan? Untuk dilabor anak Sak. Untuk di listrik harus kuat. Itu STM listrik. Dan untuk elektronik perangkat lunak. Itu listrik harus lemah. Untuk dilabor anak tamat Sakma. Untuk di PU STM bangunan. Ustaz di pesantren sekolah bang kau bisa ambo masuk jalur tukang kek. Indak pakai ijazah. Tesnya mangke simin 380 karuan sehari. Yuk ke kerajaan, yuk. Duit lamaran, Pak, ndak usah. Kerajo bare si koko kalau buat lamaran beko dia ndak talok percuma sekerate habis yang mali. Kini ko kerajo ang lu kalau lindak lari yang dalam sebulan ko abuat lamaran. Ya kan? Mangke siminto mo Pak, ambo lah terbiasa kerajo bare di kampung. Ndak ba ambo do Pak, indak ke sakit ambo do. Cuma sudah kerajo tu ndak mau liye ko di bawah mengong. Jo badan-badan diputar tu. Ya kan? Kerajo turun semen dari lori, nyotagaan di kawan di atas teleng, simin tu ange tu kupiahnya kereta semen tu supaya kepala jangan terkelubak. Nyange adiraih ke kepala tu, disusun di gudang. Kalau 8 jam lori itu ndak rusak, itu pas 380 karuang selama 8 jam bawa New Jonesman. Jadi keadaan nambo kerajo tu ke Bukit Tinggi beli sanjai Padang Panjang beli lobak kapai lai takah pegawai tiba di gudang memuik gerobak. Bara tu Pak 5 tahun. Ya kan? Tapi baju bermerek siko Pak, baju dinas tu pakai merek Biro Niaga. Orang ni penjualan nang kerajo. Ni kecil kawan. Memang semen kalau lah tiba di Taluk Bayu itu akan dikapalkan. Yang mengurus itu pemasaran atau niaga. Jadi merek baju le Biro Niaga, tapi awak tukang angke. Tapi saya itu sabar. Tabah saya mau kerja itu. Kasalamonya ciko kowe ndak. Kira tahun 79 sudah pabrik baru. Pak Azwaranas putra daerah yang cerdas, beliau hebat melobi Pak Soeharto. Ya kan? Keluarlah pabrik modern Indah Ruang Duo.
semen jo kereta api ke Teluk Bayur lah, dikantongkan di Teluk Bayur, lori dibawa mangkek semen di gudang tak ada oleh. Kami dan tukang kek tu ditrainingkan untuk mengenal pabrik. Dapatlah harbo karajo di maintenance mekanikal, tapi tukang berasihan gomok. Namanya rancak mekanikal. Ya kan? Pangkek namanya helper, nan paling rendah pangkek tu helper, pembantu. Saya sabar juga. Tapi bagaimana cara Allah menolong saya? Saya masuk kader mubalik. Saya rajin menggantikan ustadz senior. Ternyata setiap saya menggantikan ustadz senior, saya dipakai orang lagi di masjid itu. Iya kan? Akhirnya saya punya pendapatan 2. Amplop musaji, gaji semen padang. Sampai lah gaik gini itu juga jur. Itu bapak-bapak ini. Iya kan? Nah, ini pangkek boleh rendah, pendapatan lumayan. Jadi ambo 9 tahun tak naik pangkek, Pak. Sebab ambo tak STM tu tak mengerti ambo kerja mekanik tu. Dinilai ambo C, saya tak bisa naik. Tapi itu tak jadi masalah. Ambo dapat PT tiap sanjo. Kan? Payung ngaji tu ada PT. Bisa beli barang, bisa beli sambal, malah lebih pembeli baju. Akhirnya orang rumah ambo berjalan teliang tu. Sebab itu nyo banyak ameh di tangan. Itu otak ambo saya tanya bu. Orang namanya kadang ameh tu kan tak lurus berjalan. Jadi kita doakan alik gadang awak baik suap ko tanggal berapa ko? Sampai balik Februari ya. Datanglah ke bilik suara. Jangan dak ikut memilih. Kalau orang Islam malas berpolitik, maka politik dikuasai oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Bapak-bapak yang terhormat, benci dengan Islam kalau Pak dengar nyoturuh teroris, intoleransi, macam-macam tuduhannya Pak. Itu jelas orang yang tidak senang dengan Islam. Nah, jadi jangan kita tidak ikut memilih, datanglah ke TPS. Nanlah sakit kaki berjalan santan anak, bonceng jonda atau naik angkat auto. Kan tak lama di TPS sama. Ya kan? Kini bapak-bapak, ya kan? Sebab orang hidup banyak akak, orang mati banyak antu. Ya kan? Kalau ada antu pemilu ko, ibu nanti diagih karate itu jo Pak. Boka di muka penitia dulu. Sebab 5 tahun lalu lah ada nanya lubang jo kuku Pak. Ya kan? Kemudian nanti dipilih ada anak itu. Kalau balubangnya dua-dua suara angui. Apa preso je ibu cik-cik dulu. Namanan buto dake bau kacoma. Perhatian karate itu preso. Lah dulu nanya rusak je kuku nak. Rusak je kuku jangan diterima. Sebab manusia kau ndak kasadonyo ke jadi orang jujur dah. Sadang Nabi sedia dia tahu dia Allah. Karena manusia kau banyak perangainya Nabi menangi. Turun ayat. Fazakir innama anta muzakir. Beri peringatanlah orang ya Muhammad. Kerja engkau memang itu. Lasta alaihim bimusaitir. Tapi engkau tidak akan bisa memaksa orang patuh semua aja. Kecil Allah anu sebenarnya tu Pak. Kalau patuh seorang sadonyo ke engkau Muhammad dawesi neraka den. Jadi orang-orang yang mengicuh dalam pemilu tu untuk isi neraka tu Pak. Jangan Pak fikir nak. Malangnya dari orang yang tak mengicuh tu walaupun pakainya tinggi gini tiba neraka tu baraniak nak keluar nyoba naman dia melekat maliat tu lihat. Iya kan? Ada yang jenderal dulu Pak aja nyoba nama lu lihat. Masuk tak bisa keluar. Sebab apa? Yang berkuasa di akhirat itu Allah saja. Malik yaumiddin. Manusia tidak berkuasa lagi.
Kalau dapat awak usnul khatimah, jujur kita dalam hidup ko, nanti kita akan masuk. Bu, Allah ada ustaz menarangan di musaji awak ko, baitu awak tiba di pintu surga, kan dibukaan pintu surga tu dari malaikat. Kata Nabi pak, kalau lado pak menangai ko maulang lambo. Iya kan? Idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah hadir kita dekat surga itu, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga itu oleh malaikat. Kan nampak isinya di dalam tu delek pintunya tak bawa. Aman cali rancak isi surga tu kata Nabi 60 tahun nampak mengango saya. Hanya tapuk bau lala 60 tahun nya tapuk bau dia malaikat. Bro, masuk aja. Sarancak-rancak nan kita liye di dunia ko lai tangango 60 tahun. Ndak, orang rancak sama na rancak orang tu ndak ada cacik tubuhnya tu. Tapi bisa awak tangango 60 tahun? Ndak rancak seorang selanya. Tapi melihat isi surga 60 tahun orang mengango saja. Terpeso karena tidak pernah dilihat di Riau, tidak pernah dilihat di Sumatera Barat, tidak pernah dilihat di Jakarta, tidak pernah dilihat di Qatar, kota yang paling indah, tidak pernah dilihat di Dubai. Ya kan? Itu surga itu nanti. Siapa yang akan ke sana? Orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah itu saya akan dapat orangnya sidik, jujur, amanah, tidak menyalahi aturan Allah. Kalau saya simpulkan pak, peraturan Allah tu sama jo kapalo, nafsu awak sama jo kopiah. Kalau kapalo ko ndak sesuai kopiah ko dah awak, kopiah nang kena ditukar atau kapalo nang kena ditarah. Kopiah tukar. Jadi kalau bertabrakan peraturan Allah tu je nafsu awak, nak peraturan Allah nan salah dah. Nan salah nafsu itu yang harus disesuaikan dengan peraturan Allah baru selamat. Kalau kepala ditarah lagi selamat. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bukan sampai di sini saja. Saya di mana-mana ngaji pak, saya doakan ya Allah seluruh jamaah yang antusias mendengarkan pengajian saya ini, pertemukan kami nanti di surga ya Allah. Itu doa ambo. Tu doa ambo yang kedua boleh tahu ibu. Ya Allah, bini ambo di surga nan sari sela ya Allah. Bamang ko ustaz minta kalah ibu nalah mati itu istri di surga balik. Ko menurut mata ambo ko pak ambo ndak minta persetujuan apa dong. Ketika ambo nikahi istri ambo tu dulu, ndak ada orang serancak itu rasanya di ambo. Ko menurut ambo iya kan? Bibinya tipi Hasam Sauleh, hidungnya coda suntongga, dagunya labah tagan tuang, pipi jiruih pauh di layang, rambut garit yang tangguang galak bapiciang. Kalau nyo minum air putih kau nampak main lia di luar kau. Ya Allah ya Tuhan. Tapi ketika nyo mati itu bapak-bapak lagak lebe. Sebab lagak celialah nangai kau ndak lah lebe. Lah bentuk taruhan bawa muka tu payah saya membadainya tinggal di bandar Kerinyu ini sesudah lain. Ya kan? Itu kita. Tapi di surga nanti kita akan muda kembali. Ibu-ibu wajah 19 tahun, kulit putih barasih, tinggi sampai 5 meter. Bapak-bapak ambo tinggi awak 60 eto sama je Nabi Adam, kulit putih rancak, rambut garis tiang, wajah umur 25 tahun. Ya kan? Jangan nalah lele gini gua, tu gagah balik nanti. Ya kan? Nalah gigi, nalah gigi palsu nyetuka di Allah jana rancak balik. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan negari kita aman untuk beralek gadang tanggal 4 balik Februari besok.
Tidak ada terjadi kekacauan. Kita doakan negeri kita ini aman. Kalau aman Pak, awak aman lo bau sawo. Walaupun sakit tapi Pak pinagari aman. Iya kan? Kita aman pula berusaha. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ada yang salah Pak, itu dari ambo kesalahan itu sadonya. Ibu-ibu jawab Pak nak salah. Iya kan? Cuma ambo calik dia ambo gak duduk dia teh. Ada je nak lalu menengah gaji. Ya. Tapi tidak bahas tu, dua orang lalu tu dia tidak ada aktivitas. Yang menengah tu kami asal sebetul. Cuma jalan buruk. Ustaz ko dari Solo ke Taluk Kuantan. Dari Taluk Kuantan tu sampai ke Lipek Kain itu berlubang-lubang jalan sana. Padahal PAD tinggi di Riau. Ya Pak, tadi masalahnya kan masalah PIPT itu. Iya kan? Asaki pinggang ambo kudanya. Atu tiba ambo berkunjung ke masjid Modeko. Tu awak lalu lebih terhati. Iya kan? Sejauh tu Ustaz datang. Apa lupa mata saya dia doa engke. Tapi lambo maafkan. Bapak tu lambo cedi. Di mana letak jalan Kagugut, dakek pasar Padang Luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya jadi.